How great, how God, oh, how great, sing with me, how great is our God, oh, is He, how great. Let us sing from the beginning. The splendors of the King, God, Lord, humanity. They know the earth rejoice. They know the earth rejoice. You up in chains. And darkness shall to hide, and ever there before, and ever there before. How great is our God? Sing with me, how great is our God, and always see how great. Others be the sun, the darker in the day. Ada kesengsaraan yang akan dimunculkan oleh Allah. Wahyu 7 ayat 1-8 mengatakan bahwa untuk menyelamatkan bangsa Israel, Allah akan mementeraikan mereka dan kemudian menahan angin itu untuk sementara. Tetapi ketika saatnya tiba, yaitu ketika masa kuda hitam, masa kelaparan di antara 7 masa Allah berlalu, Allah akan membuka masa kuda hijau kuning. Keempat angin di dunia kemudian akan dimunculkan yang membawa kesengsaraan ke dalam dunia. Ketika terbuka permulaan masa kuda hijau kuning, angin kesengsaraan yang mengerikan akan mulai bertiup, dan banyak di antara orang Israel akan dibunuh, dan banyak orang-orang non-Yahudi, termasuk kita, juga akan dibunuh. Ketika masa kuda hijau kuning tiba, masa kesengsaraan juga akan dimulai. Karena saat ini adalah masa kuda hitam, angin kelaparan sedang bertiup di seluruh dunia. Ketika masa ini berakhir, masa kuda hijau kuning akan dimulai, membangkitkan angin kesengsaraan. Angin kesengsaraan menandakan awal dari keseluruhan 7 tahun masa kesengsaraan besar. Ketika Allah menurunkan kesengsaraan besar ke dunia ini untuk pertama kalinya sejak Ia menciptakan alam semesta dari awal dari sejarah manusia, yaitu ketika angin kesengsaraan bertiup dan dengan dibukanya masa kuda hijau kuning, semua akan berakhir dan segala sesuatu juga akan diperbaharui dan dimulai kembali. Kita harus menyadari bahwa ketika masa kuda hijau kuning datang, masa kesengsaraan juga mulai terbuka. Ketika para pemimpin dunia mulai bersatu, salah satu politikus akan mengambil kekuasaan yang mutlak, dan mereka yang tidak taat kepada pemerintahannya dan kepemimpinannya akan dilemparkan ke dalam kesengsaraan dan kematian. Manusia akan melihat betapa sulitnya hidup di masa kuda hijau kuning ketika mereka mulai menghadapi berbagai kesulitan yang sangat berat karena adanya bencana alam yang terjadi dari malapetaka ke-7 sangkakala. Tetapi selain kesulitan itu, situasi politik pada masa itu juga sangat mengancam. Tetapi bahkan dalam situasi yang seperti ini, Allah akan terus bekerja di antara manusia dengan membawa orang dalam jumlah yang tidak terhitung banyaknya dari orang-orang bukan Yahudi ke dalam keselamatan. Ketika angin kesengsaraan berhembus di masa kuda hijau kuning, pengharapan hanya bisa ditemukan di satu tempat saja. Seperti yang dikatakan firman, keselamatan dari Allah yang duduk di tahta dan dari anak domba. Pengharapan ini ditemukan hanya di dalam Allah Bapa dan Yesus Kristus.
Ketika angin kesengsaraannya mengerikan mulai muncul, antikristus akan bangkit di dunia ini menyatukan bukan hanya keadaan politik tetapi juga sosial di dunia ini, dari ekonomi sampai kepada budaya sampai kepada agama, dalam sebuah integrasi global. Kesengsaraan ini muncul dalam berbagai bentuk, berbagai macam penganiayaan. Inilah angin yang akan muncul, dan semua ini akan terjadi secara sangat tiba-tiba. Angin integrasi ekonomi sedang bertiup di segala dosa zaman ini. Ada gerakan yang kuat ke arah perdagangan bebas, menghapuskan tembok tarif di antara negara-negara anggota berbagai macam organisasi perdagangan. Di bawah sistem perdagangan proteksionis, biasanya sulit agar produksi suatu negara bisa menjadi kompetitif harga di negara yang lain, karena adanya tarif yang dikenakan dalam proses ekspor dan impor akan membuat harga menjadi naik, bagaimanapun rendahnya harga semula dari sebuah hasil ekspor. Tetapi tembok tarif yang demikian sedang runtuh. Contoh yang baik bisa ditemukan di Eropa, di mana tarif sudah dihapuskan. Di antara anggota European Union atau EU, contohnya, tidak ada lagi tarif. Ini adalah awal dari sebuah integrasi yang besar yang menandakan adanya kesatuan politik dan budaya yang meningkat. Ini adalah perkembangan yang sangat luar biasa. Tanpa tarif, sebuah negara bisa menjual produknya ke negara lain. Ini adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar terhadap lingkungan ekonomi global. Kalau EU bisa berhasil menyempurnakan integrasi ekonomi mereka, integrasi ekonomi global juga akan semakin cepat terjadi. Baru-baru ini, Korea, Cina, dan Jepang mencapai persetujuan untuk menyediakan pinjaman darurat untuk masing-masing negara kalau terjadi krisis keuangan lagi di Asia, seperti yang pernah terjadi di daerah itu pada tahun 1997. Di krisis Asia tahun 1997, bantuan keuangan disediakan oleh Amerika Serikat. Tetapi dengan persetujuan ini, ketika negara yang terlibat berjanji untuk saling menyediakan bantuan keuangan kalau salah satu penandatangan menghadapi krisis mata uang atau krisis keuangan, ini berarti juga membangun persekutuan ekonomi. Sama seperti negara-negara Eropa menghilangkan tarif dan mengejar integrasi ekonomi melalui EU untuk mencari kemakmuran bagi negara-negara anggotanya, ketiga negara di timur jauh itu juga menggabungkan sumber daya mereka bersama-sama. Integrasi yang demikian dari negara-negara individu dan perkembangan secara organisasi pada akhirnya akan membawa kepada integrasi politik. Integrasi ekonomi melalui peniadaan tarif berarti secara de facto integrasi negara-negara individunya ke dalam keberadaan supranasional. Ketika ketujuh malapetaka menyerang dan kekacauan merajalela di seluruh dunia, perwakilan dari organisasi internasional yang demikian akan bertemu dan memilih seorang pemimpin yang mutlak. Mereka akan mencoba, dengan kata lain, untuk mengembalikan keamanan dari kekacauan dengan organisir dunia ke dalam satu tatanan politik dan memunculkan seorang pemimpin dengan kekuasaan yang mutlak. Angin kesengsaraan akan bertiup di tengah proses ini, bukannya menghormati hak-hak individu, menindas hak sedikit untuk kepentingan mayoritas terbanyak akan menjadi pilihan yang bukan hanya diterima, tetapi sangat dikehendaki. Angin ini akan bertiup ketika masa kuda hijau kuning datang. Dasar dari peristiwa yang demikian sudah mulai dibangun pada masa kuda hitam, dan kenyataan mengenai hal itu akan terjadi pada masa kuda hijau kuning. Ketika Korea ditimpa krisis keuangan pada tahun 1997 dan tunduk kepada pengawasan dari International Monetary Fund atau IMF, Korea jatuh ke dalam bencana ekonomi yang sangat parah. Harga real estate jatuh, banyak orang kehilangan pekerjaan hanya dalam waktu semalam, dan golongan ekonomi menengah terpaksa harus turun ke jalanan. Kekacauan ekonomi yang demikian sudah menjadi sangat umum terjadi di seluruh dunia sehingga hampir tidak pernah ada satu hari di mana kita tidak mendengar berita tentang krisis keuangan di suatu negara.
Inilah angin kelaparan. Kita sedang ada di dalam masa kelaparan, masa di mana hidup Anda menjadi tidak ada artinya kalau Anda tidak memiliki uang. Tidak lama lagi, angin kelaparan akan disusul dengan bertiup sepenuhnya angin kesengsaraan. Allah menahan angin di keempat penjuru bumi untuk sementara dan mementeraikan 144.000 di antara bangsa Israel. Setelah mencegah celaka atas mereka, ia kemudian melepaskan angin kesengsaraan. Ketika angin kesengsaraan ini diserahkan ke tangan malaikat, angin kesengsaraan besar akan bertiup. Angin kesengsaraan akan menyatukan dunia yang, dengan bangkitnya Antikristus, akan sepenuhnya ada di bawah kuasa iblis, akan masuk ke dalam masa 7 tahun di mana akan terjadi bencana alam yang dahsyat dari malapetaka ketujuh sangkakala. Malapetaka ketujuh sangkakala kemudian akan diikuti dengan malapetaka ketujuh cawan. Sepanjang masa pemerintahan tirani dari Antikristus dan lenyapnya kebebasan beriman, kelaparan dan kekurangan akan mencapai taraf yang terburuk, yang memaksa manusia untuk bisa bertahan hanya mengandalkan makanan yang dibagikan oleh pemerintah. Semua orang di dunia akan menghadapi masa ini. Firman Wahyu pasal 7 memberikan kepada kita gambaran yang menyeluruh tentang apa yang akan terjadi. Apalagi yang akan terjadi di masa itu. Masa kuda hijau kuning juga akan ditandai dengan begitu banyak kemartiran baik di antara orang-orang Israel maupun di antara orang-orang non-Yahudi. Ketika masa kesengsaraan besar datang, hanya ada satu harapan yang tersisa. Ayat 10 mengatakan, "Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba." Keselamatan kita, dengan kata lain, hanya kita dapatkan di dalam Allah kita yang duduk di tahta dan di dalam anak domba. Seperti yang kita lihat di dalam pasal 4, yang mengatakan kepada kita tahta yang bagaimana yang disiapkan untuk Yesus Kristus. Dia yang duduk di tahta adalah Yesus Kristus, bukan sebagai yang lemah, tetapi sebagai anak Allah, Allah yang maha kuasa, dan hakim atas segala yang ada. Allah Bapa masih duduk di tahtanya. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah yang sama. Keselamatan kita yang sebenarnya dengan demikian adalah milik dari Allah kita dan anak domba, singkatnya Yesus Kristus. Di mana kita bisa menemukan pengharapan ketika masa kesengsaraan besar yang mengerikan itu tiba? Ketika Antikristus bangkit pada masa kesengsaraan besar, ia akan membuat patung bergambar dirinya sendiri dan mengancam akan membunuh siapa saja yang menolak untuk menyembah kepada patungnya, dan juga semua orang yang tidak mau menerima tanda namanya di tangan atau di dahi mereka. Wahyu 13. Di dalam bidang lingkungan hidup, keadaan alam juga akan mencapai taraf yang paling buruk, karena api dan hujan es yang akan turun seperti hujan dari langit, gempa bumi melanda, dan bencana lain silih berganti. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak akan terpengaruh oleh bencana ini. Dalam keadaan lingkungan yang sangat buruk ini, di mana bumi terbelah karena gempa, matahari, bulan dan bintang tidak bersinar, dan langit serta sungai mematikan karena bencana itu, keadaan politik di saat itu juga akan mencapai taraf yang terburuk. Antikristus akan memerintah dengan pemerintahan yang paling tirani yang pernah terjadi, karena ia menerima kuasa yang mutlak dan menundukkan semua pemimpin dunia yang lain ke bawah kekuasaannya. Apakah sebabnya Antikristus muncul? Karena iblis akan secara singkat memberikan kuasanya kepada Antikristus